Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, ya Kak ya, kita seperti yang kita udah jadwalkan, kita mau belajar lagi privat, ya belajar Meta Eds dari nol banget. Sebelumnya Kak Prasetyo ini udah pernah beriklan atau gimana? Kok belum sama sekali, Kak? Sempet ikut, itu tadi yang saya pernah bilang ya, sempet ikut kelas, cuman kok materinya gini ya, bukan kayaknya bukan buat pemula. Oke, oke. Dari situ makanya saya coba mutusin ya udahlah, nggak usah lanjut lah daripada nggak ini kan, nggak masuk, nggak ngerti, nggak Iya, iya, paham. iya, iya. Akhirnya saya coba cari lagi gitu. Oke, oke, oke. Iya sih, karena materi Meta Eds tuh harus diikutin dari awal ya, karena kalau kelewat beberapa gitu atau terlalu tinggi materinya, ya itu cukup menantang ke depannya gitu ya. Nah, itu dia. Nah, gini Kak, jadi saya memang udah beberapa orang juga yang belajar mentoring privat sama saya. Jadi kita itu kan ada 2 hari ya. Di hari pertama ini kita sesinya materi nih Kak. Materi ya. Sesi pertama fondasi beriklan, yaitu kayak mindset segala macam dan juga persiapan beriklan. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan langsung praktek. Praktek Hmm. bikin akun iklannya, bikin fanpage-nya segala macam lah. Sampai nanti tayang iklan. Nah, dan juga nanti belajar sedikit baca data gitu ya. Baca data itu kan penting banget ya karena itu salah satu hal yang harus dipelajari banget ya. Oke, saya izin share screen ya. Kak, Ya, izin kalau misalkan belum buka laptop nggak apa-apa ya? Belum buka dashboard Meta kan ya? nggak Berarti ya? masalah karena hari pertama ini memang ini. Tadi tadi pagi juga ada yang ini sama saya, ada yang privat juga. Memang sesi materi, jadi aman. Oke. Kak, kita gini aja ya, kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan langsung ya. Jadi kayak tektokan gitu aja. Ketika saya ngisi, Oh iya, iya. langsung, oh, Kang Jimmy ini apa ini? Ah, gitu, langsung nggak apa-apa. Karena Oke. kalau privat tuh memang gitu, bukan kayak webinar kan. Webinar harus nunggu dulu sampai akhir baru nanya. Nah, privat Oh beda ya. lah. Oke, masuk ini saya. Iya, masuk. Oke, nah ini kita di hari ini ya, di sore ini Kak, kita akan bahas 2 materi ya. Pertama tuh fondasi penting dalam beriklan ya. Nah, oke, kita kenalan dulu ya. Saya Muhammad Jimmy Chandra, memang eh, sebagai owner di agensi agensi properti ya, Halal Estate Indonesia namanya. Mungkin kalau Kakak cari di Instagram itu ada. Kita bersyirkah di sini dengan salah satu guru saya juga yang memang dia bagus lah dalam penjualan karena udah jualan ribuan unit dan saya ikutan bareng sama beliau kita bangun agensi di bagian properti gitu ya. Dan saya juga selain di properti, fokus saya juga di dunia ini Kak, digital marketing ya. Saya ngajar kayak webinar, saya juga lagi bikin e-course nih ya, lagi bikin e-course untuk Meta Ads dan saya juga ngajarin yang kayak privat gini gitu ya. Dan alhamdulillah udah certified juga BNSP Digital Marketing itu lembaga resminya untuk orang-orang yang profesi di dunia apa ya, di dunia digital marketing, di dunia yang expert lah ya. Nah, itu namanya certified BNSP. Ini beberapa proyek yang saat ini saya kelola, Kak. Mulai dari Masuda Rukos. Ini tuh ada 4 tahap, Kak ya. Ada 4 tahap dan semua rata-rata penjualan itu dari Meta Ads. Nah, ini Smart Greenhouse ya, juga kita iklanin. Dan ini yang di Lembang nih, villa Oh eksklusif ya. di Lembang ya. Tapi Nah, saya ini Mas Huda semuanya juga tahu kayaknya, Kak. ya tahu. Pernah ke sana nggak sih, Kak? Saya pernah kerja di agensi kan, di agensi properti. Jadi masih update terus lah proyek-proyek developer. Oke, iya, ini salah satunya nih yang kita garap juga. Mantap lah ya, berarti tahu ya. Nah, ini semua Ya. kita iklanin di Meta Ads dan rata-rata pembelinya dari Meta Ads gitu. Penjualan kita tuh dari Meta Ads itu. Itu yang di Masudaru Kos itu ada sekitar
80 unit ya. Sekarang udah tahap 4 dan ada sisa 12 unitan lagi. Itu semuanya rata-rata 90% dari Meta Ads kita jual. 90%. Oh, Mm, persentasenya. tinggi Kak. Dan ada sisanya itu kayak ini, referral. Jadi kayak misalnya dia dia habis beli Kak, terus ngajak temannya gitu. Karena yang beli itu banyak tentara di sana. Jadi kayak dia ngajakin tentara-tentara yang lainnya, "Oh, yuk beli-beli" gitu. Akhirnya beli. Nah, memang di Meta Ads ini memang ilmu yang cukup dahsyat menurut saya untuk dipelajari gitu ya. Nah, tapi kita harus paham ya realita di dunia digital sekarang ya. Dunia digital ini makin padat, makin rebutan perhatian ya orang-orang yang menguasai attention, dia yang menang gitu Kak. Nah, kalau Kakak nanti Hmm. mulai terjun beriklan ya, kalau Kakak bisa dalamin ini skillnya itu mantap banget. Karena kenapa? Media sosial paling banyak digunakan saat ini itu di bawah perusahaan Meta. Ya, di bawah perusahaan Meta tuh ada WhatsApp ya, Facebook, Instagram, itu di bawah perusahaan Meta dan rata-rata di dunia orang-orang pakai itu. Benar nggak? Kayak Iya, iya. WhatsApp ya, Facebook, iklan kita akan tayang di sana nanti. Nah, Instagram kita tuh nomor 4 di dunia. Facebook kita Hmm. juga nomor 4. Jadi pengguna aplikasi-aplikasi ini itu banyak banget tuh di Indonesia. Sehingga ketika kita nanti beriklan ya, ketika kita nanti menayangkan iklan itu menjangkau banyak orang gitu. Nah, kenapa sih harus beriklan, Kak? Coba Meta sendiri dia yang punya perusahaan, dia yang punya tempat beriklannya lah ya. Dia juga ngiklan. Dia yang Iya, punya iya. tempat, dia sendiri ngiklanin produk dia gitu. Nah, Dana mungkin tahu ya Dana ya. Iya. Dana kayak keuangan gitu untuk dompet digital juga ngiklan. Saya juga jualan produk lewat beriklan. Apple ya, iPhone, dia juga ngiklan. Dan ini perhiasan juga ngiklan. Saya mau ngasih tahu apa sih? Semua orang ya saat ini kalau yang pengen lebih grow itu beriklan. Nah, dengan beriklan ini kayak kita menjangkau lebih banyak orang tuh lebih gampang gitu. Jadi kalau kakak nanti jualannya apa kak kalau boleh tahu? Developer sih, kan kerjanya di developer. Ya maksudnya apa kafling atau rumah Oh, subsidi? di rumah kita. Kita Rumah ya. fokus. Fokus dua sih Kak, rumah subsidi sama yang komersilnya itu di harga 300 sampai 400 jutaan. Oke, itu masih luas banget tuh pasarnya. Karena Masih untuk bawah orang ya. yang beli MM-an aja masih banyak ini. Iya, Kita iya, ini iya. mau ngegas juga gitu ya. Yang Mas sudah ada sekitar 12 unit lagi kayaknya sebelum Lebaran insya Allah udah kita clearin lah itu. Nah memang Mm-mm. ini potensinya dahsyat banget lah dari Meta Edge ini ya. Tapi memang Meta Edge itu kayak mobil sport lah gitu. Mungkin kalau Kak Prasetyo punya Lamborghini, tapi kalau nggak bisa mengendarainya, ya sama aja. Nanti akhirnya nabrak gitu. Sama Meta Edge ini dia apa ya? Suatu teknologi yang dahsyat banget, yang keren banget. Tapi kalau kita nggak ngerti ya, ya kita juga nggak 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 maksimal karena kita nggak paham nih teknik-teknik. Makanya kita hari ini belajar dari nol banget Kak. Saya susun materi ini memang dari dasar banget, dari mindset bahkan. Kalau banyakkan Iya. orang kan kayak ngajar, oke, Kak Prasetyo silakan buka dashboardnya, klik ini, klik itu, klik ini. Itu kalau kayak gitu, akhirnya orang-orang belajar yang seperti itu, ketika dia mulai terjun beriklan, dia nggak paham mindset gitu ya, pondasi dasarnya gampang nyerah. Itu gampang nyerah. Makanya saya susun materi ini seperti ini. Nah, kenapa harus meta ads gitu Kak dari sekarang ya? Karena biaya iklan itu relatif lebih murah dibanding Google dan TikTok. Tahu nggak kira-kira iklan di TikTok berapa minimal per hari? Wah, di kita, saya nggak tahu sih Kak. Soalnya di Nggak, kita tebak, cuman tebak, tebak kira-kira berapa? per hari maybe 30.000. Kak. Wah, murah banget. Kalau TikTok coba Oh, berapa? nggak nyampe. 100.000 nyampe. Lebih mahal lagi, 200, dikit lagi. 300.000. 300.000. Bayangin, kalau TikTok kita Oh, beriklan minimal per hari itu 300.000. Itu kan itu tentu kita minimal ya. ngeluarin budget yang lumayan ya. Google apalagi lebih mahal lagi.
Nah, kalau di Meta Ads itu kita bisa mulai dari $1. $1 itu berapa sih? 16.000 lah ya. Tapi memang idealnya kalau kita pengen ngiklanin sesuatu itu 50.000 lah. Biar kita menjangkau lebih banyak orang juga kan gitu. Ya. 50.000 udah bisa beriklan. Saya kadang-kadang kalau misalnya jualan produk-produk digital, webinar segala macam udah 50.000 aja. Dan yang daftar banyak juga gitu ya. Tapi kalau untuk properti di 50.000 gitu ya. eh, Minimal minimal 50.000 atau 100.000. Itu udah bagus. Nah, tools Meta Ads itu makin canggih karena kita pakai AI ya Kak ya. Gitu ya. Dan juga audiens di Indonesia tuh makin per tahunnya tuh tumbuh terus. Orang yang pakai Meta, yang pakai Facebook itu tumbuh setiap tahunnya. Jadi ketika kakak nanti beriklan itu orang-orang yang dijangkau lebih banyak lagi gitu ya. Nah, mungkin jadi pertanyaan siapa sih yang wajib belajar Meta Ads ini gitu ya? Karena ini skill yang bisa mengubah hidup seseorang sih menurut saya. Saya sendiri juga ngalamin itu ya ketika saya mulai mendalami skill Meta Ads, saya dalamin dan saya alhamdulillah dapat beberapa hal lah dari Meta Ads ini gitu. Nah, pertama itu owner bisnis Kak. Ya, orang-orang yang punya bisnis, yang pengen scale up penjualan. Ah, ini dia harus mulai belajar nih Meta Ads. Yang kedua, freelancer, orang-orang yang mau punya skill high income lah gitu ya. Karena kemarin tuh saya ngelola brand doang ya, ngelola iklannya itu cukup lumayan kita dealnya ya. Hampir 2 kali UMR Jakarta lah. Itu kita cuma ngiklanin doang gitu kan. Dan ngelola kontennya. Nah, CS atau admin yang mau naik level jadi advertiser ya. Mungkin orang-orang yang awalnya CS gitu ya, pengen dapat untung lebih nih gitu ya. Bisa ngiklan, nah itu bisa juga. Yang ketiga, keempat itu konten kreator. Nah, saya sendiri karena saya juga konten kreator personal branding dan biar saya makin dikenal sama orang, produk saya makin laku, itu saya ngiklan pakai Meta, Kak. Jadi jualan-jualan itu lewat Meta semua. Nah, inilah empat orang yang wajib lah gitu ya. Wajib di sini bukan berarti kalau nggak ikut dosa ya, enggak ya. Wajib tuh harus gitu lah. Kalau dosa bahaya juga ini. Gitu Kak. Nah, mungkin saya kasih tahu ya terkait Meta Ads itu. Jadi sistem periklanan Kak di bawah Facebook Group gitu ya yang memungkinkan menjangkau banyak orang ya. Ini yang akan dijangkau nanti. Jadi iklan kita akan ditayangin di mana Kak? Di sini tuh. Di WA, di Instagram ya, di Facebook. Tweet tahu Kak ya? Punya akun tweet Ya, gitu. tahu. Nah, yang hitam kayak X gitu ya. Ya, Itu ya. iklanin di sana juga tuh. Audien Network nih orang-orang yang bekerja sama dengan Meta lah kayak aplikasi atau website. Itu iklan kita juga akan tayang di sana. Messenger ya. Messenger ini kayak DM-nya tapi versinya Facebook gitu loh. Kayak kita ngirim pesan gitu lah. Nah, ini iklan kita akan ditayangin di sini nih nanti. Ya. Nah, ini mungkin sekedar informasi ya Kakak jadi makin aware kenapa Meta Ads itu dahsyat ya karena di Meta Ads dengan iklan konvensional tuh bedanya target audiensnya ya. Kalau kita iklannya konvensional, konvensional tuh kayak apa? Baliho gitu ya, Videotron, itu umum. Asal udah taruh Videotron misalnya, ada iklan kita nggak tahu siapa yang kena iklan segala macam. Tapi kalau dengan Meta Ads kakak bisa spesifikin. Proyeknya ada di mana kak? Di Bandung, Kak, di Soreang. Soreang. Tembakin orang-orang yang di Soreang atau di perumahan elit-elit di Bandung, perumahan elit-elit di Jakarta itu bisa banget. Itu bisa disetting di sana. Ya, ya. Nah, pengukuran kalau iklan konvensional kita nggak bisa cek berapa orang yang lihat baliho kita, berapa orang yang mungkin tertarik dengan baliho kita, nggak bisa. Tapi kalau kita dengan Meta Ads kita bisa ngeceknya lewat dashboard tuh yang kakak bilang tadi tuh dashboard. Jadi kayak yang lihat berapa orang, yang beli berapa orang itu bisa. Nah, biayanya memang lebih mahal ya kalau kita iklan konvensional. Tapi kalau kita dengan Meta Ads, kita bisa mulai dari 20 ribuan tuh. Kalau memang iklan kita bagus, kita perbaiki terus, kita naikin terus budget kita ke depannya. Gitu. Ya. Nah, Meta Ads itu bukan soal menjangkau semuanya, tapi tepat sasaran ya. Kita nggak menjangkau semua orang, Kak, tapi kita bisa menjangkau orang-orang yang tepat sasaran. Gitu. Ya. Nah, kenapa Meta Ads ini powerful gitu Kak ya? Karena kita bisa menargetkan
orang-orang berdasarkan usia. Oke, kalau properti kira-kira usia berapa sampai berapa, Kak? Kalau di kami nargetinnya itu mulai dari usia 29 kita Kak start. Oke, benar ya. Dari dua puluh Ya, sembilan sampai misalnya 40 apa 50 gitu kan. ya Nah, betul. itu kita bisa setting kan di Meta Ads. Jadi kita nggak akan nembakin ke Gen Z. Gen Z kan ya kemungkinan belum bisa lah beli rumah gitu kan. Ya, Ya yang orang-orang udah mulai apa ya, buy buyingnya tuh cukup tinggi ya, daya belinya cukup tinggi tuh di usia 30-an, 29 tadi tuh sampai 50-an udah cukup bisa beli lah gitu ya. Lokasi bisa kita setting, pekerjaan itu bisa kita setting. Orang-orang yang kerja di mana itu bisa kita setting. Nanti pas di bagian praktek kita ini Kak akan eh, oh, kita iya. praktekin tuh. Oh, nanti Kak Prasetyo nembakin orang-orang yang kerja di mana misalnya di daerah sana yang beli beli rumah misalnya, oh orang-orang yang kerja pabrik pabrik mana gitu banyak di sana yang akan beli. Ah, itu bisa. Dan juga Oke. lifestyle-nya gaya hidup ya, gaya hidupnya bisa kita kita ini kita tembakin juga misalnya orang-orang yang suka berpergian jauh, berpergian ke luar negeri, orang-orang yang suka belanja di marketplace itu bisa ditembakin, kita setting. Jadi iklan kita makin tertarget banget tuh, ya. Nah, mungkin alur funnel, funnel tuh kayak corong ya. Jalur kita beriklan tuh kayak gini, Kak. Jadi pertama orang lihat iklan kita ya, terus mereka kalau tertarik gitu ya, oh iklannya bagus ini, mereka pun tertarik tuh. Setelah itu mereka klik CTA, ya CTA tahu Kak? CTA apa? Call to action. Call to action ya. Biasanya ada lambang WA, mereka ngeklik ke WA kita gitu ya, atau mereka masuk ke landing page kita, ke website kita gitu ya. Dan kalau mereka memang cocok, mereka beli itu. Dan terakhir, kalau memang bagus, mereka repeat order. Nah, alur funnelnya itu kayak gini, Kak. Kayak gini tuh. Karena saya juga udah banyak praktekin dalam beriklan. Ketika iklan saya memang bagus, orang-orang beli produk saya. Dan kalau memang bagus lagi, mereka repeat order gitu. Nah, karena tugas kita bukan cuma menjual, tapi membangun perjalanan customer. Itulah fungsi iklan tuh ya. Oke, siap. Nah, gitu. Jadi data kekuatan Meta S itu memang dia pertama pengguna Meta tuh 3,8 miliar ya. Jadi banyak banget ya. Di Indonesia aja kita belum bisa ngabisin audiensnya. Apalagi kalau kita tembakin ke luar negeri lebih luas lagi. Kalau jualan yang produknya bisa ke luar negeri gitu ya. Nah, behavior. Behavior tahu Kak? Behavior? Kebiasaan ya, Nah, kebiasaan. betul ya. Yang tadi pagi dia nggak tahu behavior itu apa kata dia. Oh, behavior itu kebiasaan pengguna ya. 70% itu eh, pengguna Meta atau pengguna Meta kan tadi tuh ya Instagram, Facebook segala macam pasti ngikutin satu brand bisnis lah. Benar nggak Kak? Betul. Ya saya Ya juga gitu. brand apalah gitu yang diikutin di di Iya. Instagram gitu ya. Nah, itu pasti itu. Nah, dan juga pelanggan pasti eh, 68% ya ini datanya dari ini ya dari ChatGPT dan dia kan juga punya data seluruh orang gitu ya. 68% itu eh, pembelian ya orang-orang yang jualan produk itu dari iklan di Instagram. Pernah nggak Kak beli sesuatu gara-gara ngeliat iklan? Pasti, pasti. Iya kan? Saya aja Ya, nggak butuh sama produk tiba-tiba gara-gara kena iklan akhirnya beli. Nah, itulah ya betul. dahsyatnya kekuatan iklan itu. Nah, UMKM di Indonesia itu mengandalkan Meta Ads untuk promosi gitu. Oke. Nah, jadi kakak ketika beriklan nanti nggak butuh semua orang ngeliat iklannya, tapi yang butuh apa? Orang yang tepat melihatnya. Orang yang oke, ini nih orang yang cocok dengan target saya gitu. Ya. Nah, tapi ini perlu diketahui nih Kak. Ini Kakak bisa foto atau catat karena ini yang harus dipahamin ketika nanti Kakak udah mulai terjun dalam dunia periklanan. Kenapa sih banyak orang yang gagal gitu ya? Bukan karena meta ads-nya jelek, tapi karena jalan tanpa strategi ya. Nah, ini pertama nih. Pertama, desainnya ngasal. Gambarnya warna-warni, nggak jelas gitu ya tulisannya kayak gimana. Ah, itu 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 jangan ya, jangan dibuat lah Hmm. konten iklannya jangan seperti itu. Kedua, copywriting. Copywriting tahu Kak?
Tahu Kak? Apa? Kata-kata di periklanan ya buat di Nah, caption ya. betul. Insya Allah. Ini enak nih kalau udah paham tuh, jadi menyampaikannya lebih ke gambar gitu ya. Ya, Hmm. copywritingnya tulisannya tuh tulisan di dalam iklan, tulisan di caption itu harus menarik tuh. Ada strukturnya, misalnya hooknya dulu, baru angkat problemnya, baru solusinya. Di akhir harus ada call to action. Ah, kayak gitu ya. Dan juga kreatif kontennya kurang menarik biasanya. Videonya jelek, videonya 3GP gitu ya. Ya udah orang udah males lihat. Apalagi jualan properti itu kalau videonya udah jelek orang udah nggak respect lah. Ya makanya minimal tuh kalau di kita punya standar ya konten konten iklan tuh harus pakai iPhone lah. Karena iPhone yang cukup bagus lah ya untuk secara kamera gitu. Nah, target market nggak sesuai ya. Jualan rumah ke Gen Z. Nah, itu kan kayaknya belum masuk deh buat mereka. Ya, betul. Atau jualan properti mewah ke orang-orang yang mungkin belum daya belinya belum tinggi. Ah, itu kan nggak cocok ya. Nggak ada Iya. call to action. Nah, ini penting banget Kak. Jadi ketika Kakak nanti bikin konten iklan ya, ini penting banget. Call to action, ajakan di akhir itu harus jelas Kak. Saya setiap bikin konten iklan pasti ajakannya jelas di akhir. Misalnya, klik link di bawah ini atau ya hubungi nomor di bawah ini. Nah, itu penting banget tuh. Itu penting banget. Oke. Nah, yang terakhir itu nggak ada optimasi dan evaluasi, Kak. Nah, biasanya yang jadi kesalahan orang ketika dia belajar beriklan tuh nggak ada evaluasi gitu loh, Kak. Jadi ketika iklan jalan, ya udah aja gitu. Ini apa ya datanya seperti apa nggak paham. Nah, makanya nanti kita itu belajar baca data, Kak. Nah, ketika nanti Kakak udah beriklan ya, karena gini ya, privat sama saya itu eh, ketika sudah selesai dua pertemuan ya, yang di Zoom ini, Kakak tetap bisa nanya terus misalnya apa yang mau ditanyain Kang Jimmy ini kayaknya ada yang salah nih nggak apa-apa nanti pasti saya balas ya nah itu karena itu bentuk apresiasi saya untuk orang-orang yang semangat belajar lah gitu jadi ketika nanya ya udah pasti saya jawab lah. Mungkin yang lebih free-nya kayak saya tuh kayak di sore dan malam lah. Kalau pagi kan itu kayak jam kerja ya. Nah, mungkin agak Hmm. telat. Tapi kalau di sore dan malam itu insya Allah saya jawab lah. Kalau nggak ada ngisi webinar dan privat lah, pasti dia. Nah, tapi ini yang paling penting Kak. Ini harus dicatat banget. Tiga kunci yang paling utama dalam beriklan nanti di Meta Ads. Jadi ada tiga. Tiga ini nggak boleh hilang salah satunya. Kalau hilang salah satu, pasti iklannya nggak akan maksimal. Kira-kira yang pertama apa Kak? Hmm. Apa ya? Apa tebak-tebak? Mindset gak sih? Wis, asli. Bener lagi. Betul ya. Iya iya. Karena Bener bener bener. pasti kan mindset. Oke oke bener ya mindsetnya contoh ya nggak gampang nyerah, nggak gampang berpikir instan gitu ya. Itu penting banget tuh mindset ya. Dan contoh mindsetnya ketika gagal gitu ya. Apakah mau langsung berhenti beriklan atau menyalahkan Meta? Oh kayaknya Meta jelek deh. Tapi kok ada orang yang bisa cuan ratusan juta bahkan miliaran dari Meta? Iya. Berarti kan mindset kita harus Kita kita jaga tuh. Itu mindset tuh harus dijaga Kak. Mindset eh, cara berpikir lah ya. Cara iya. berpikir yang benarnya gitu ya. Nggak gampang nyerah tuh tadi ya. Eh, Butuh data dalam beriklan. Nggak pakai perasaan tapi pakai data. Itu mindset yang benar. Kedua apa kira-kira? Hmm. Nah, ini saya nggak ini. Tebak-tebak. Kan kita main tebak-tebakan ceritanya ini. Nah, aku tuh pernah lihat materinya Kak Jimmy ini juga dengan salah. Sempat spill-spill juga, cuma lupa apa ya. Ayolah, Soalnya ayolah. udah pernah masuk ke sini, cuman lupa apa ya. Ada tiga ya salah. Ya, ada tiga. Nggak tahu Kak, nyerah Kak. Nyerah. Oke, yang kedua itu strategi ya. Jadi strategi beriklannya Kak, yang tadi kita bahas tuh kontennya Oh ya. seperti apa, setting lokasinya di mana, orang-orangnya usia berapa sampai berapa, laki-laki kah atau perempuan kah? Nah, itu strategi itu bagian dari strategi Kak. Gitu ya. Copywritingnya, call to action segala macam itu bagian strategi. Itu harus juga bagus gitu. Harus dipelajari juga tuh bagian strategi ini.
Nah, itu harus dipahamin tuh. Pertama mindset, kedua strategi. Tapi kalau mindsetnya udah bagus, strateginya udah tepat, tapi dia nggak paham yang ketiga ini, itu iklannya jadi hilang semua tuh. Kira-kira yang ketiga apa? Hmm. Ya, nggak nangkep Kak. Yang ketiga apa? Tebak dulu lah, tebak. Kan Oh, mindsetnya nggak boleh nyerah. iya iya Minimal iya sebutin. mindsetnya. Kira-kira apa? Jadi, hmm, budget gak sih? Budget lebih ke Strategi strategi. ya, maksudnya. Eh, Konsisten kan? Mindset. Konsep ya maksudnya ya. Tiga kunci sukses iklan di Meta Ads. Nggak tahu, Ah, nggak nggak tahu. tahu ya. Oke, tapi makasih udah berusaha, Kak. Yang ketiga itu evaluasi data, Oh, Kak. Evaluasi kan yang paling penting ya. Nanti belajar hmm. cara evaluasi. Nanti itu ada, mungkin pernah dengar istilah ini nggak, Kak? CTR. Ya pernah. Itu harus paham tuh nanti. CTR, Trik-trik ya. CPM gitu ya. Yang kayak gitulah bahasa-bahasanya kayak bahasa-bahasa apa gitu ya. Nah, itu harus Kakak pahamin lah nanti itu. Nah, itu ketika nanti dipelajarin dan paham, itu enak banget beriklan ke depannya. Nah, inilah tiga kunci sukses dalam beriklan di Meta Ads, Kak. Ya, ini harus dijaga tiga ini. Kenapa saya nggak langsung ngasih kakak langsung praktek privatnya? Karena saya nggak mau. Kalau kerja praktek gampang banget. Ya udah, Kak Prasetyo, silakan ya buka laptopnya, klik ini ya Business Manager. Itu mah gampang yang kayak gituan. Tapi nggak banyak orang yang mulai dari pondasi, dari dasar. Sehingga Kak Prasetyo ketika beriklan nanti itu nggak gampang nyerah dan tahu di mana salah iklannya, gimana cara perbaikannya. Itu yang mau saya tekankan untuk siapapun yang belajar privat sama saya, selalu saya tekankan gitu. Nah, itulah Kak, gambaran di materi pertama ini terkait dengan pondasi yang penting banget ya. Nah, karena iklan winning itu bukan hanya kebetulan, tapi ada rahasia di baliknya. Rahasianya apa? Tiga di atas ini, Kak. Jadi ketika ada nanti yang nanya ya sama Kakak, apa sih rahasia iklannya bagus? Misalnya Kak Prasetyo udah banyak closing dari Meta Ads gitu ya. Sebutin aja yang tiga ini. Tiga ini, bro. Mindset, strategi, evaluasi. Gitu ya. Dan ini terakhir, nggak ada rahasia untuk sukses. Ini hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Ini kata-kata Colin Powell ya. Nah, sehingga kalau kita sudah beriklan nantinya, ini prinsip ini harus dijaga ya. Dan nyambung dengan materi yang kedua, Kak, kita akan bahas terkait dengan persiapan untuk beriklan di pertemuan berikutnya. Nah, ini penting banget. Kakak harus siapin yang semua yang saya sampaikan nanti. Ya, di mentoring yang berikutnya kita bahas persiapan sebelum mulai beriklan. Saya ganti ya ke slide yang berikutnya ya. Kalau full time di mana Kak aktivitas di Quran Center? Masih? Oh enggak, itu udah lulus saya dari sana. Oh, Ya, biasanya ada pengabdian ya kalau kayak gitu ya? Enggak. iya, waktu itu kita pengabdian. Oh, Saya pengabdian dan nggak tahu bisa nyangkut di dunia marketing gini. Hmm. iya iya iya. Adalah basic-basic ustadznya tipis-tipis. Makanya sirkah segala ya untuk Iya, akad. benar. Iya, iya. Nah, ini yang kedua kayak ya, mentoring kedua, materi kedua. Kakak eh, nggak apa-apa tetap dipoto ya, tapi tenang aja, materi ini insya Allah akan saya kirim gitu ya. Tapi yang dipoto tuh lebih bagus karena ngelihatnya tuh lebih enak ngegeser-geser ya. Nanti materi ini saya kasih ya, dan semua orang yang privat sama saya dia dapat ebook gratis gitu kan, ebook Oh ya. Meta Ads. Nah itu nanti bisa dibaca juga tuh. Biasanya saya jual tuh 95 ribuan kayaknya. Iya, udah banyak juga yang beli tuh. Nah, nanti kalau untuk yang privat itu dia gratis. Saya kasih nanti linknya ya Kak ya. Oke, siap. Link akses materi sama link ebook gitu ya. Ingatin juga saya kalau saya lupa. Iya. Oke ya. Oke, baik Kak. Mana tadi ya?
Oke, nah ini kata-kata yang tadi ya masih nyambung, tidak ada rahasia untuk sukses. Ini hasil dari persiapan, kerja keras dan belajar dari kegagalan ya. Nah, persiapan sebelum beriklan harus ada. Nggak harus juga sih, ada dua nanti yang nggak perlu ada kalau misalnya iklan kita langsung ke WA. Nah, tapi yang sisanya, yang 8-nya harus ada. Kira-kira yang pertama apa, Kak? Gimana Kak Yang pertama persiapannya? apa? Persiapan iklan. Sebelum iklan apa nih yang perlu Yang dipersiapkan? yang pasti akun Facebooknya. Wih, suka saya nih. Oke, akun Facebook. Yang kedua. Budget ya pasti tuh. Oh iya, budget. Itu nomor 10 budget itu. Oh, budget nomor 10. Ah, ah. Oke. Kedua. Akun sosmed gak sih Instagram? Oke, itu nomor berapa ya? Nomor 6 kayaknya. Nomor 6 ya. Oke, yang kedua business manager, Kak. Itu untuk ngelola dashboard nanti ya. Yang ketiga akun iklan ya. Nah, nanti ini semua kita bikin bareng-bareng nih. Karena memang dia harus dibikin. Tapi syaratnya untuk bisa bikin business manager dan add account itu harus punya akun Facebook. Ada kan ya, Kak ya? Akun Facebook? Ada Kak, ada. Oke, bentar. Yang keempat, Facebook fanpage udah punya, Kak? Nah, itu belum Kak. Oke, berarti kita bikin bareng ya. Berarti besok kita langsung bikin semuanya pas di pertemuan berikutnya. Gak apa-apa, walaupun misalnya waktunya agak lebih lama, gak masalah. Yang penting iklan kakak berhasil tayang, itu targetnya. Yang kelima, WA bisnis punya? Ada, kita ada. Udah di setting akun profile udah rapi lah. Oke, mantap. Oke, akun Instagram. Akun bukan pribadi ya, akun Instagram proyeknya. Kalau ini sebenarnya ada Kak akun official, cuman kan kalau pakai akun official kan takutnya nanti Mm-mm. nyangkut di call centernya ya. Iya, iya. Nanti kan saya paling ada akun pribadi, cuman baru-baru banget diupload konten-kontennya. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Hmm. Dipanasin aja dari sekarang Kak, kayak Iya. diupload per hari gitu. Misalnya Ya. nge-like story orang Hmm. atau postingan orang. Ya. Follow orang-orang yang relate dengan kakak gitu. Ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan akun pribadi ya. Ya, aman. Aman Udah ya. saya set kok. Bio-bionya yang lain. Ya bionya. Nanti kalau memang butuh, saya juga akan bisa bantu optimasi bionya. Oh, boleh ya. Nah, konten-kontennya udah ada Kak. Konten udah ada dari akun official, udah ada. Oke, aman berarti ya. Konten, video, copywriting segala macam tuh ya, udah ada ya. Hmm. Biar biar nanti eh, pas praktek kita langsung bisa ini, langsung bisa beriklan. Oh ya, siap. Walaupun nanti idealnya kayak kalau kita tuh bikin baru semua itu nggak apa jangan langsung digas sih sebenarnya ya. Kayak misalnya kita bikin business manager ada account bersamaan itu apa namanya cukup berisiko kena banned sebenarnya. Karena si Meta melacak bahwa ini akun ada aktivitas Robot yang ya? robot nggak manusiawi gitu. Nah, Hmm, mungkin hmm, hmm. yang bisa kita lakukan sambil nanti di pertemuan berikutnya, saya akan bantu kakak untuk bikinin satu-satu dulu per hari, misalnya bisnis manager dulu nih. Biar akunnya ini aman. Itu penting banget. Nanti pas bagian udah praktek kita tinggal nyambung-nyambungin aja. Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya kapan kakak bisanya? Maybe coba nanti paling menyusul kali kayak infonya ya. Oke, siap. Saya Ah, nanti nanti kita kita ini ya, kita persiapkan ya. oke. Oke. Nah, yang ke berapa ini ya? Ke-8 landing page Ya. ya. Kalau mau beriklan pakai landing page, pakai website sederhana gitu ya. Ada Kak? Nah, kalau kita sih akun official ada Kak, cuman kalau saya belum pernah buat sih landing page. Nggak apa-apa sih. Untuk di awal kita iklannya nggak usah landing page dulu. Pakainya akun ini aja. Ya, Ke WA aja. Jadi ke WA langsung pribadi. Bisa. ya. Nah, nanti kalau kita pakai landing page ada Pixel namanya. Pixel tuh kayak eh, teknologi untuk merekam orang-orang yang masuk ke website kita, ke landing page kita kayak CCTV lah.
Jadi Oh iya ya. dia akan ngelihat siapa aja yang masuk, siapa aja yang ngeklik button WA, nah itu bisa. Dan terakhir tadi ada payment ya. Nah, dari ini semua kira-kira yang belum ada nomor berapa? Kalau yang belum ada Jangan yang tuh, belum ada deh, yang udah ada. oh yang udah ada sih akun Facebook udah ada, Oke. nomor WA bisnis udah, Heeh, akun Instagram udah, heeh, konten udah. heeh. Kalau payment apa Kak? Maksudnya? Pembayaran, budget. Itu nanti pakai apa Kak? Oh, jadi payment ada dua. Bisa top up pakai Dana, pakai GoPay, pakai bank transfer, atau pakai debit. Debit tuh kayak kartu kredit gitulah. Oh, kalau Tapi itu saran ada saya sih. untuk di awal top up aja. Lebih enak top up. Oh iya boleh. Udah ada kalau payment. Ada lah ya. Aman lah ya. Aman. Nah, ini 10 ini nanti dipersiapkan ya. Nanti kakak infoin kapan bisa untuk pertemuan yang kedua ya, sehingga saya bisa bantuin untuk bikinin yang lain-lainnya ini sebelum pertemuan itu biar akunnya aman. Walaupun sebenarnya bisa juga buat bersamaan itu, tapi ada risiko sedikit lah gitu. Oke, oke. Nah, ini teknik-tekniknya nih. Kalau kakak mau ngulik-ngulik sendiri ya, ini udah saya detailkan banget nih. Materinya udah lengkap nih. Boleh nih dipoto satu-satu ya. Yang pertama, akun Facebook ya. Ini dipoto aja nih. Karena ini Sudah Kak. bisa langsung praktek nih. Nah, tuh masuk ke WA Business Manager gitu ya. Terus ini add account. Ini tinggal diikutin langkah-langkahnya aja nih. Tuh ya. Nah, ini akun Facebook nih. Jadi kakak udah bisa bikin nih sebenarnya ini. Nah, Oh cara ya, fanspage. bikin fanpage nih. Jadi masuk Facebook utama, tuh ya. Oke, Nih, aman Kak. siap ya. Kalau Nah, ini WA. Jadi kalau nanti kakak beriklan tuh wajib WA bisnis ya. Dia nggak bisa WA biasa soalnya. Harus WA bisnis. oh, Mm-mm. siap. Akun Instagram. Ini cara nyambunginnya nih. Jadi harus disambungin gitu dia biar iklan kita tayang gitu. Dan ini ini kayak ya kakak udah lengkap lah ya karena di agensi biasanya disiapkan itunya semuanya tuh. Ya. Nah, ini landing page. Landing page ini eh, nanti kalau kedepannya udah mulai lancar kakak beriklannya ya dalam CTWA kita akan mungkin ada sesi untuk landing page juga gitu. Nah, ini pixel ya. Tuh bikin pixel kayak gitu tuh langkah-langkahnya. Nanti coba ulik-ulik sendiri aja Kak. Bingung nggak masalah. Nanti oh ulang-ulang. Nah, gitu. Ini tuh ada di bawah tuh. Fungsinya itu tuh yang melacak orang yang sudah mengunjungi website kita. Ya. Oke, siap Kak. Nah, ini terakhir nih Kak. Nah, boleh dipoto tuh. Payment ya. Jadi ada dua tuh ya. Kalau untuk properti kalau yang budgetnya udah tinggi gitu ya, itu pakainya Bank Jago tuh. Jadi dia kayak debit gitu kita top up ke Bank Jago, nanti saldo kita dipotong dari metanya pelan-pelan gitu kayak 50.000 gitu. Buk. Kalau top up bedanya itu ya, kalau debit tuh uangnya masih di kita, si Meta motong pelan-pelan, tapi kalau kita top up, kita ngasih budgetnya ke Meta gitu ya. Jadi ke Meta Siap. langsung. Uang kita udah di Meta. Nah, gitu. Oh iya, iya. Tapi kalau kita debit, uangnya masih di kita, dia akan motong sesuai berapa iklan yang kita keluarkan. Itu tuh simpel ya. Nah, ini tuh ya tadi ya. Nah, ini analogi teknisnya ya. Ini enggak terlalu ini. Nah, ini urutannya Kak. Nanti kalau mau langkah-langkah beriklan tuh ya, Siap. biar ngeliat dashboard, nah, ketik di Google keyword Meta Business Manager ya. Oh, itu manager tuh belum. Nanti saya perbaiki deh. Nah, ketika nanti udah masuk ke sini, nanti tampilannya seperti ini Kak. Ketika kampanye diklik ya, nah ini dashboardnya tuh. Gambaran dashboardnya kayak gini. Apa yang kepikiran Kak ketika ngelihat angka-angka ini?
Tentunya harus banyak belajar lagi nih Kak. Maksud, Kalau yang tadi pagi kata dia pusing saya ngelihatnya apa ini. Iya, wajar ya. tapi Namanya sepatu belum tahu. ya, ya. Nanti kalau udah dapat infonya enak tuh. Ini kemarin di bulan Juli nih, kalian udah lama juga nih. 45 jutaan itu untuk biaya. Nah, nah ini nanti ketika kakak bikin iklan yang warna hijau tuh kak, warna buat ya. Ada buat warna hijau, kelihatan ya. Ya, Ah, itu nanti ketika kita berikan mau mulai bikin campaign ada tiga struktur utamanya nih. Nah ini harus paham nih Kak. Saya dulu awal beriklan nggak paham ini. Jadi bingung saya ketika beriklan itu. Nah alhamdulillah saya belajar terus. Ternyata ada yang pertama tuh campaign Kak. Menentukan tujuan dari iklan kita. Jadi oke. campaign itu fungsinya untuk menentukan tujuan dari iklan kita. Ini campaign tuh yang ini ya Kak ya. Tuh yang ada LP Masuda Rifki ya. Itu satu campaign itu. Gitu. Oh ya, ha. Mm-mm. Nah, terus adset menentukan siapa yang akan melihat iklan kita. Ads ya, menentukan konten yang akan ditampilkan. Ya, ini boleh dipoto nih, bagus ini materinya. Oke, siap. Dan ini bentuknya Kak. Ketika Kakak masuk tuh ya, kalau campaign tuh bentuknya gini tuh. Menentukan tujuan dari iklan, nanti kita setting-setting lah. Pokoknya Kak Prasetyo nanti kalau udah dapat penjelasan sama saya cara beriklannya itu udah bisa bikin campaign sendiri ke depannya ya. Oke, Nah, siap, siap. ini penting dulu untuk saya sampaikan. Semua tujuan beriklan itu ada fungsinya masing-masing ya Kak ya. Jadi ada pemilihan objektif namanya, pemilihan tujuan beriklan itu nggak boleh asal-asal. Kalau awareness nanti ada pilihannya tuh. Nanti pas praktek kita kasih gambarannya. Awareness itu kita bikin iklan yang tujuannya bikin orang lain tahu aja. Jadi menyebarkan banyak konten iklan kita ke orang lain. Kalau traffic, orang-orang berkunjung ke IG kita. Kunjungan, visit profil gitu ya. Kalau engagement tuh orang-orang banyak yang komen, tipe-tipenya tuh orang yang like, yang share. Jadi si Meta tuh udah punya apa kolamnya masing-masing. Leads itu untuk properti. Ini penting nih. Untuk properti pakainya leads. Bisa Oke. kalau pernah kena iklan itu ya kayak apa ya? Ciputra atau Hmm, Sumarekon gitu. Itu ya pakai ya. leads kan kayak apakah kamu sudah siap beli rumah gitu? Berapa budget kamu? Kayak kita ngisi-ngisi itulah. Nah, itu dia Oh, ngisi form ya, pakai Kak? leads tuh. Ngisi form itu. Ngisi form gitu. Nah, Ya, ya, ya. app promotion tuh mempromosikan aplikasi lah. Kalau kita punya aplikasi, misalnya punya aplikasi apa gitu ya. Nah, itu bisa. Sales ini untuk penjualan. Nih saya sering pakai ini kalau untuk jualan produk digital nih. Pakainya sales. Nah, kalau kakak jualan produk lain, nanti ke depannya ya, eh, kan kalau properti itu cuannya itu sekali ya lama lah ya, sekali sebulan lah, uang bulanan lah ya. Nah, Betul. untuk mengcover Maintain biaya ya, Kak? lainnya harus ada uang Maintenance. hariannya juga Kak, uang mingguan. Nah, itu yang saya lakuin tuh. Saya jualan produk digital, saya jualan kayak e-course gitu, mungkin privat. Nah, itu untuk cuan hariannya lah. Nah, itu ketika udah belajar Meta Ads itu enaknya tuh. Bisa masarin ekor Kak Jimmy berarti ya? Bisa. Nanti kalau mau saya Sambil, inilah diafiliatkan ya. ya bisa, bisa. Dapat ini Ya, misalnya profitnya per closing 150.000 gitu. Bisa. ya, ya. Itu bisa banget. Aman aja itu Kak. Ya, yang kedua itu level kedua ad set ya, menentukan siapa yang akan lihat iklan kita. Nah, nanti di sini pemilihannya itu iklan kita mau diarahkan kemana? Ke landing page kah, ke WA kah, atau ke profil visit? Nah, di sini pemilihannya. Terus juga budgetnya disetting di sini, lokasinya di sini, audiens yang akan kita targetin di sini juga, gitu. Placement ya, placement tuh iklan kita tayang di mana? Mau di Facebook kah? Di Instagram aja kah? Itu tuh ya placement namanya tuh. Nah, yang keberapa ini Kak? Ketiga. Ketiga ya. Ketiga itu levelnya ads ya, itu menentukan konten yang akan ditampilkan ya.
Itu kita bisa setting dari Facebook fanpage kita, Instagram ya, dan juga format konten. Format konten tuh apa Kak kira-kira? Format konten Apakah gambar atau? video ya. Nah, betul banget ya. Bisa gambar atau video. Nah, juga kita bisa setting greeting ya. Greeting tuh ucapan awalan lah dan pixel di sini gitu ya. Dan yang ke selanjutnya, ketika kita udah setting ini semua ya, ketika ini tiga ini kita udah setting semua, nanti tampilannya kayak gini tuh, tinggal kita publish. Oh, Nanti kita kita tinggal publish iklan kita publish kalau kita udah bayar. Ketika kita udah bayar, iklan kita kita publish tuh. Udah, nanti jadi bentukannya kayak gini. Iklan yang sudah aktif tuh warna biru tuh Kak. Itu iklannya aktif, makanya dijagain Kak. tiga Dijagain. lilin ya Pak. Jaga lilin. Itu ngepet Kak. Nah, kalau mati dia jadi abu-abu. Karena kalau biasanya orang-orang yang baru belajar beriklan, eh, tantangan dia tuh ketika dia mau balik ke dashboard untuk matiin iklannya. Oh, kemana Oh ini? iya. Loginnya kemana? Sebenarnya tadi tuh udah ada tuh. Cara masuknya tuh yang ini tuh, Kak. Yang ini ya. Mana deh? Ke sini aja. Kalau mau ngeliat dashboard tuh ikutin aja urutan ini tadi tuh. Google, Hmm. keywordnya Meta Business Manager ya. Meta Business Suite masuk tuh. Nanti klik kampanye ya. Tuh klik pengelola iklan, klik kampanye gitu. Udah, nanti masuk ke sini dia tuh. Kakak tinggal matiin, hidupin. Ini detail banget. Nah, nah itu materi kedua Kak. Jadi persiapan-persiapannya yang harus Kakak siapkan dari sekarang ya. Sebelum kita nanti terjun ke praktek dan evaluasi data, saya juga akan sampaikan nanti materi terkait konten ya. Nah, itu persiapannya tuh. Jadi secara garis besar ya, setiap privat yang saya lakukan dengan eh, siapapun itu ya, di hari pertama tuh pasti saya bahas dari pondasi dan persiapan beriklan, sehingga di hari pertemuan ke berikutnya itu dia udah fokusnya praktek karena kakak udah punya maklumatnya udah bagus, tahu strategi yang tepat seperti apa, dan ketika praktek nanti enak. Walaupun nanti ada tantangan-tantangan ketika beriklan itu wajar, tapi kita terus evaluasi, evaluasi, optimasi. Gitu. Udah nanti tinggal praktek. Nanti di sesi berikutnya ya, eh, kita praktek Kak. Langsung praktek. Nanti Oke. gambaran prakteknya gimana ya? Jadi Kak Prasetyo yang share screen, saya yang ngarahin gitu. Oke, siap. Biar langsung praktek banget tuh ya. Oh Kak Prasetyo klik ini ya, habis itu ke sini ya. Nanti kalau bingung lagi gimana? Kan ada rekaman tuh Kak Prasetyo tonton ulang. Oke, gini gini. Kalau udah ditonton ulang masih kayak ada yang mau ditanyain, tanyain ke saya langsung. Kayak gitu. Nah, jadi secara garis besar materi yang mau saya sampaikan di sore kali ini ya Kak ya, saya ucapin makasih banget nih Kak Prasetyo. Saya tahu mungkin lagi sibuk atau lagi udah capek nih balik pulang kerja, tetap mau Hmm. belajar di sore hari. Nah, semoga bisa bermanfaat lah ilmunya gitu ya. Saya juga seneng Iya. lah bisa kenalan gitu ya. Nanti ke Bandung saya bisa lah mampir ke sana Boleh, boleh Kak orangnya. main. Dekat lah itu. Gitu Kak. Mungkin kalau ada yang mau apa ditanyain atau apa, gaskan aja. Gaskan katanya. Boleh Kak, kan kalau di kami kan yang untuk unit komersil kan memang sudah ada beberapa, udah ada yang akad ya. Nah, nanti mungkin bisa gak sih nanti saya buatkan data rekap dari konsumen yang sudah akad, jadi nanti kan buat nentuin audiensnya ya. Jadi kan lebih tertarget ya. Oke. Apalagi kan kita kan udah ada 30 orang yang udah akad, 30 orang. Mm-mm. Kalau yang unit komersil kan kita total itu 120-an Kak. Mm-mm-mm. Cuma sekarang sudah laku 30 gitu. Oke. Soalnya kan kemarin dari tahun kemarin itu kita ngabisin yang unit subsidi dulu Mm-mm-mm. gitu. Nah, sekarang kita mau fokus yang komersil nih. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada yang 30 konsumen yang udah akad. Itu udah sudah dihuni lah ya gitu. Nah, nanti paling Oke. enaknya saya rekap dulu kali ya Oh biar itu nanti itu praktek bagus banget Kak. Jadi rekapnya gini ya. Mungkin kalau
kalau memang mau target pertama lokasinya Kak udah pasti ya. Mungkin kalau Kakak mau catat lokasinya dari mana, terus usianya berapa dan pekerjaannya Hmm. apa. Tiga itu aja. Tiga itu udah kegambar sama sama Ah, kita ke ya ya. depannya. Oh ini nih targetnya. Kalau lokasinya itu lokasi dia Lokasi domisili tinggal dia. Lokasi tinggal dia. atau lokasi tempat kerja dia, Kak? Lokasi kerja dia juga boleh. Ya dua tuh ya. Makasih itu masukannya. Lokasi tempat tinggal dia, sehingga kita bisa targetin lingkungan tempat tinggal dia dan lokasi kerja dia. Itu Oke oke. penting tuh. Siap. Karena kemarin kita yang di Masuda ini ya, kan ini ya investasi ya, karena Rukos dia kan, itu setelah kita pelajari ternyata memang banyaknya ada yang tentara, tentara yang kayak panglima-panglima gitu, yang punya apa ya, yang udah punya nama lah gitu, mereka suka investasi gitu. Terus ada dokter juga, ternyata yang sering beli di daerah Jakarta Selatan yang banyaknya. Sehingga kan kita targetin iklannya lebih fokus. Oh iya iya iya. Oke oke siap siap. Kayak gitu ya, Kak Oke siap. Prasetyo ya. Mungkin itu aja sih. Kalau yang di Oke. YouTube itu sama ya kayak kurang lebih ya. Jadi kan saya bisa ada pelajarin dulu ya materi yang Kak Jimmy di YouTube. Sama itu Kak. Tapi kalau Kakak mau nonton itu ada materi terbaru saya kemarin saya habis ngajarin emak-emak itu. Itu eh, bisa Kakak tonton terkait cara bikin konten. Itu detail banget itu. Sama emak-emak itu Hmm. saya udah hampir kayak mau pusing kepala saya emak-emak. Lucu banget ngajarin mereka. Iya Itu bisa iya iya. ditonton juga Kak. Ya. Oke siap siap. Oke. Cukup Ntar sih Kak. Kak saya jawabnya. Ini Mana tuh? punten ya gelap saya. Ya nggak apa-apa Kak. Aman aja mah. Mati lampunya. Oh mati lampunya. Tapi sinyal aman ya. Aman aman. Lampunya yang mati bukan Oh ini. Sorry. lampunya mati ya. Oke.